Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Prestasi, selamat siang dan selamat datang dalam acara sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota tahun 2023, khususnya dalam bidang kebumian. Senang sekali rasanya kita dapat berkumpul di virtual room kali ini dalam keadaan sehat dan tentunya semangat. Pertemuan kita kali ini dalam virtual room tentunya tidak akan menyurutkan semangat sobat prestasi dalam berprestasi di bidangnya. Perlu diketahui oleh sobat prestasi semua bahwa pada tahun 2022 kemarin sebanyak 230.561 siswa dari Sabang sampai Merauke terdaftar sebagai peserta dalam ajang Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota dan sebanyak 21.300 siswa terdaftar sebagai peserta dalam bidang kebumian. Maka dari itu, sobat prestasi harus semakin giat lagi dalam belajarnya karena persaingannya akan lebih besar lagi pada tahun ini. Dan semoga karena kerja keras dan semangatnya, pada tahun ini sobat prestasilah yang mendapatkan medali. Nah, sebelum kita memulai acara pada kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Samuda Ilham dari Perhimpunan Pelajar Sains Nasional yang tentunya akan memandu acara pada kali ini sampai akhir nanti. Sobat prestasi, hari ini tentunya saya tidak sendirian. Telah hadir bersama kita dua narasumber sekaligus Dewan Juri Olimpiade Sains Nasional tahun 2023 bidang kebumian. Marilah kita sambut. Ini dia, Bapak Dr. Dehendra Amijaya, STMT, dan Bapak Dr. Ihsan Ibrahim, SSI, MSI. Halo Bapak, selamat siang Bapak Hendra dan juga Bapak Ihsan. Selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Halo. Bagaimana kabarnya nih Pak untuk hari ini? Apakah selalu semangat untuk bertemu walaupun secara virtual ya Pak dengan teman-teman sobat prestasi? Ya, oke. Saya kira ini kesempatan yang baik untuk kita semua bisa menyampaikan hal-hal yang penting menjelang kegiatan Olimpiade Sains Nasional dan semuanya tentunya nanti sobat prestasi bisa semangat dalam mengikuti semua rangkaian kegiatan. Baik Bapak, semoga kita selalu sehat ya Pak, bisa mendampingi sobat prestasi hingga tingkat internasional nanti. Sobat prestasi, udah nggak? Tadi kita sudah berkenalan dan menyapa Dewan Juri nih pada bidang kebumian. Dan kita akan masuk ke dalam pemaparan informasi Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota terkhusus dalam bidang kebumian. Tentunya hal ini akan dipaparkan langsung oleh Bapak Hendra dan Bapak Ihsan selaku Dewan Juri bidang kebumian. Dan oleh karena itu, untuk waktu dan layar, saya persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sobat prestasi yang ada di seluruh Indonesia ataupun yang ada di luar negeri yang pada kesempatan tahun ini akan mengikuti Olimpiade Sains Nasional khususnya dalam bidang kebumian. Pada kesempatan ini kami berdua, saya tadi sudah dikenalkan, nama saya Hendra Amisaya dan juga rekan saya Pak Iksan Ibrahim. Kami berdua adalah anggota Dewan Juri dari OSN Bidang Kebumian. Kami akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh rekan-rekan peserta ya, khususnya nanti terkait juga hal teknis dalam pengerjaan soal-soal Olimpiade Sains Nasional bidang kebumian yang dalam hal ini tentunya kita mulai dari tingkat kabupaten kota. Ada beberapa hal penting nanti yang butuh untuk dipahami. Nah, nanti semoga semua bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan juga nanti bisa mendapatkan semua hal yang nanti bisa dibutuhkan di dalam mengerjakan soal-soal itu sehingga nanti bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Nah, untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal umum dulu, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Iksan
untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai Olimpiade Sains Nasional bidang kebumian, dan juga tentunya saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan International Earth Science Olympiad. Ya, karena adik-adik semua, rekan-rekan peserta semua sudah tahu bahwa Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota ini merupakan langkah pertama yang harus diikuti dalam kerangka seleksi menuju nanti pembentukan tim Indonesia untuk International Earth Science Olympiad. Nah, makanya saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai teaser lah, begitu ya, sebagai pengenalan apa itu International Earth Science Olympiad. Karena tentu saja soal-soal secara teknis ya, soal-soal dari OSN tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi ataupun nanti tingkat nasional, tentunya nanti semua diarahkan menuju kurikulum ataupun menuju panduan umum mengenai hal-hal atau cakupan-cakupan yang harus dikuasai oleh siswa yang nantinya ingin berlaga atau akan berlaga di International Earth Science Olympiad. Oke, baik, mari kita mulai. Untuk bisa diberikan slide yang pertama, silahkan. Iya, oke, baik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Olimpiade Sains Nasional untuk bidang kebumian ini sebetulnya sudah sejarahnya kalau kita lihat itu sudah dimulai sejak tahun 2002 ya. Jadi memang ilmu kebumian atau earth science ini baru masuk pada lomba-lomba sains yang dilombakan di OSN itu mulai tahun 2002. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa bidang yang lain memang masih belum lama ya, karena misalnya bidang matematika, fisika dan lain sebagainya itu sudah duluan, sudah lama berlangsung, tapi untuk bidang ilmu kebumian itu memang baru dimulai tahun 2002, masuk pertama kali 2002 itu OSN, kemudian masuk pertama kali itu tahun 2008 ya. Jadi untuk bidang ilmu kebumian itu tahun 2008, mohon maaf, jadi OSN itu pertama 2002, kemudian bidang kebumian itu pertama 2008. Waktu itu OSN di Makassar, kemudian dan seterusnya sampai tahun 2019 itu OSN di Manado. Nah, setelah itu 2020, 2021, 2022 itu karena kita tahu semua itu masa pandemi ya, itu terus kemudian OSN dilaksanakan secara online. Nah, tahun 2023 ini nanti OSN akan kita lakukan lagi. Nanti rencananya dilaksanakan di Bogor dan sekitarnya atau Jakarta dan sekitarnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau OSN bidang kebumian ini memang belum lama kalau dibandingkan dengan bidang-bidang lain yang sudah lebih dulu dijadikan bidang lomba di dalam OSN ya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, kemudian secara umum kalau kita lihat ini ada 4 subtopik atau 4 sub bidang yang nanti harus dikuasai kalau kita membicarakan mengenai masalah ilmu kebumian atau earth science ya. 4 topik itu adalah geologi dan geofisika, kemudian meteorologi, klimatologi, astronomi khususnya yang terkait dengan planetary science, dan oceanografi. Nah, ini memang di dalam kurikulum International Earth Science Olympiad ini juga sama.
Ya, jadi memang ada 4 hal ini yang harus dikuasai oleh setiap siswa yang ingin memperdalam atau ingin mempelajari lebih baik mengenai earth science. Ya, jadi geologi dan geofisika kita tahu bahwa bumi itu apa berupa padatan, berupa liquid, berupa gas, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita pelajari secara material ataupun secara sejarah di dalam geologi, geofisika, kemudian oceanografi, meteorologi, klimatologi. Ya kan, kita mempelajari bumi, baik itu dalam bumi sebagai bentuk padatan, ya, ataukah itu batuan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga bagian-bagian bumi yang berbentuk cair, air, entah itu terkait dengan laut. Kemudian juga meteorologi klimatologi dalam hubungannya dengan udara, atmosfer, dan lain sebagainya, bumi dan sekitarnya yang berupa material-material yang berbentuk gas atau cair yang berinteraksi di atmosfer. Ya, itu jadi semua hal itu perlu dikuasai. Kemudian ditambah lagi astronomi, khususnya planetary science. Kenapa? Karena bumi tidak pernah bisa lepas dari benda-benda langit lain yang ada di sekitar. Iya kan? Misalnya kalau kita membicarakan pasang surut, nah itu kan mau tidak mau kita juga harus mempelajari mengenai benda-benda langit lain yang ada di sekitar kita, yaitu di sekitar bumi. Entah itu bulan, entah itu matahari, dan lain sebagainya. Ya. Nah itu semua itu menjadi dasar-dasar di dalam kita mempelajari earth science atau ilmu bumi. Ya, jadi itu ya, ada 4 subbidang atau ada 4 topik. Oke, baik selanjutnya. Nah, secara umum ya untuk tes itu kita membicarakan OSNK ya, kabupaten nanti simpel saja bahwa tesnya berupa pilihan ganda ya, simpel saja. Kemudian nanti meningkat ke OSNP itu nanti ada IC, kemudian juga ada olah data, OSN, nanti juga ada kegiatan praktik di OSN. Nah, kemarin pada saat online kita menggunakan rekaman video, tapi nanti tentunya tahun ini nanti Anda kalau misalnya mohon maaf, kalau Anda berlanjut sampai ke tingkat nasional tentunya nanti akan langsung ya hadir di lokasi, prakteknya kita lakukan langsung di lokasi. Itu ya. Oke, nanti untuk teknis akan disampaikan oleh Pak Alex. Baik, kita lanjut. Oh, maaf. Oke, International Science Olympiad. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ini menjadi dasar dari semua kegiatan dan tentunya semua kurikulum silabus yang dipakai dalam Olimpiade Sains Nasional, mulai dari tingkat kabupaten kota, kemudian sampai provinsi, sampai nasional, tentunya disesuaikan nanti ya level ragam dari soal ataupun tingkat kesulitannya nanti tentunya akan disesuaikan. Nah, International Earth Science Olympiad ini apa ini? Ini adalah olimpiade yang diselenggarakan oleh International Geoscience Education Organization ya, untuk mewadahi kompetisi ya, kompetisi pada level high school, pada level SMA dalam hal earth science. Nah, tadi ini sudah saya sampaikan ya, silabusnya sama ya, geosfer, hidrosfer, atmosfer, kemudian astronomi dan planetary system. Nah, sama ya. Jadi kalau kita terjemahkan tadi pada istilah-istilah yang kita kenal, mungkin adik-adik semua, peserta semua sudah kenal sehari-hari,
istilah geologi, geofisika, kemudian oceanografi, ya, mungkin lebih simple gitu ya, kita kenal seperti itu. Dan ada meteorologi, klimatologi, dan astronomi atau planetary science. Ya. Nah, ISO ini sudah dilakukan 15 kali. Ya. Nah, jadi kalau Anda lihat nih, adik-adik lihat itu di sebelah samping dari presentasi itu ada apa lambang-lambang ya, lambang-lambang ISO yang bermacam-macam itu lambang-lambang dari ISO yang masing-masing atau setiap tahun dilakukan. Nah, kompetisinya sama ya untuk ISO mirip-mirip ya dengan kompetisi yang atau bentuk tes yang dirancang untuk OSN. Ada written test, ada practical test, ada field test, ya, field kegiatan lapangan. Kemudian ada yang namanya International Team Field Investigation dan Earth Science Project. Apa ini? Ini adalah tes tapi dalam bentuk tim. Ya, jadi nanti para peserta atau para siswa dibagi menjadi tim internasional. Maksudnya internasional itu satu tim isinya bisa berbagai macam anggota dari berbagai negara gitu ya, berbagai macam apa kebangsaan begitu ya, bisa jadi satu. Nah, kemudian nanti diberi tugas untuk ya menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, kalau yang International Team Field Investigation itu nanti apa tugasnya nanti berdasarkan kegiatan di lapangan. Tapi kalau Earth Science Project nanti tugasnya berdasarkan pada suatu kasus tertentu yang sedang tren di dunia ini apa itu nanti ditentukan oleh juri untuk dikerjakan oleh masing-masing. Jadi kurang lebihnya sama ya, cuma ini ada kegiatan tim yang internasional. Nah, ini tentunya untuk ISO pada saat pelaksanaannya langsung ya, langsung di lokasi onsite. Tapi karena beberapa tahun ini kegiatannya online, termasuk yang tahun 2023 ini nanti kita masih online. Nah, tentunya ada penyesuaian untuk yang International Team Field Investigation itu diganti menjadi nasional gitu ya, supaya bisa dikerjakan bersama-sama secara nasional. Tapi kalau secara umum kegiatannya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini foto-foto ya. Kalau misalnya dilakukan secara langsung di lokasi, written test ya seperti biasa, kemudian ada practical test ya, tes menggunakan alat-alat tertentu atau menyelesaikan masalah tertentu secara praktis, melakukan percobaan, uji coba di lab dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan field test atau kegiatan lapangan. Nah, ini nanti juga Anda semua ya sampai ke level Olimpiade Sains Nasional di tingkat nasional juga akan melakukan hal yang sama, gitu ya, mencoba ya, memecahkan masalah entah itu di lab ataupun di lapangan. Nah, ini apa menjadi salah satu hal yang wajib bisa di apa harus setiap peserta harus bisa, gitu ya, jadi wajib bisa untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di lapangan ataupun memecahkan masalah dengan menggunakan peralatan tertentu atau menggunakan analisis-analisis tertentu yang dilakukan di laboratorium. Tentunya yang sederhana-sederhana ya. Kalau yang advance nanti tentunya lebih lanjut lagi kalau Anda sudah menuju ke level internasional. Oke, demikian. Nah, ini tadi yang saya sebutkan mengenai kompetisi yang sifatnya tim ya. Jadi di ISO itu kompetisinya tidak hanya individual tetapi yang dilakukan juga ada kompetisi yang sifatnya tim. Nah, itu Anda bisa lihat ya semua setiap tim anggotanya bisa dari berbagai negara. Nah, ini makanya kemampuan untuk berkomunikasi juga cukup penting bagi Anda yang nanti ingin berpartisipasi di
ISO kalau misalnya nanti setelah seleksi sampai ke tahap itu ya. Nah, ini kemampuan untuk berkomunikasi, kemudian tentunya juga memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, tidak harus perfect tapi bisa berkomunikasi dengan baik itu diperlukan pada saat kita nanti mengikuti ISO secara onsite. Secara online pun sebenarnya juga karena sama saja sebenarnya karena nanti kan tetap harus presentasi dan lain sebagainya. Jadi kemampuan komunikasi memang cukup penting harus dimiliki oleh anggota tim yang nanti terpilih untuk ISO ya. Oke, saya kira demikian. Nah, ini contoh dari achievement ya. Indonesia Achievement. Pertama kali kita mengikuti ISO itu tahun 2007 di Korea. Itu first ISO. Jadi ya sejak pertama kali itu kita sudah ikut. Indonesia sudah ikut. Nah, ya, pertama kali di Korea. Kemudian tadi saya sebutkan prestasi itu tidak hanya individual, ya, tes-tes yang sifatnya individual, tapi yang sifatnya juga tim, ya tadi ya. Nah, kemudian juga kadang panitia lokal, panitia penyelenggara itu juga memberikan penghargaan-penghargaan yang lain. Nah, ini terserah dari panitia lokal atau panitia penyelenggara itu mau menambahkan penghargaan apa itu juga bisa bervariasi tergantung dari panitia masing-masing. Jadi mulai tahun 2007 di Korea, hanya satu kali kita tidak ikut di Filipina, itu kita tidak ikut karena waktu itu baru OSN ya, OSN ilmu kebumian baru dilakukan di tahun 2008 sehingga timnya disiapkan untuk yang ISO tahun 2009. Kalau yang ISO pertama tahun 2007 itu tim diseleksi oleh belum mengikuti skema OSN ya, masih diseleksi, ada acara sendiri seleksi. Baru setelah itu tahun 2008 mengikuti skema OSN. Jadi kita juga pernah menjadi tuan rumah ya tahun 2010. Waktu itu kita lakukan ISO-nya, pelaksanaannya di Jogja tahun 2010, sudah lama sekali dulu. Itu ISO yang keempat. Nah, kemudian di Italia, Argentina, India, selanjutnya di Spanyol, Brasil, Jepang, jadi sudah terputar di banyak negara. Kemudian Prancis, Thailand, Korea 2019 ini yang sebelum pandemi ya. Kemudian 2020 itu seharusnya di Rusia, tetapi karena pandemi waktu itu batal ya, Rusia semua kita tahu kondisi waktu itu pada masa pandemi itu ISO ke-14 itu dibatalkan, kemudian diganti dengan IESS yaitu untuk mengganti kegiatan ISO tanda kutip secara darurat gitu ya karena tiba-tiba harus dibatalkan begitu sehingga secara darurat kemudian kegiatannya diganti dengan nama IESS International Science Symposium tuan rumahnya Amerika Serikat. Kemudian 2021 online dengan tuan rumah Prancis, 2022 tahun lalu online tuan rumah Italia, dan besok 2023 kita juga masih online ya karena IGEO International Geoscience Education Organization sebagai host atau sebagai pemilik kegiatan begitu ya istilahnya, sebagai tuan rumah ini kegiatan itu belum berani untuk melaksanakan kegiatan secara onsite. Jadi untuk yang tahun 2023 ini nanti kegiatan masih dilakukan secara online itu dengan tuan rumah India. Nah, kalau Anda ini mengikuti ISO tahun 2022 bagi yang terpilih ya, berarti Anda nanti mengikuti ISO 2024 ya. Nah, ini tuan rumahnya masih didiskusikan di mana gitu ya. Tetapi seharusnya sudah on-site, sudah di lokasi di sebuah negara tertentu. Tapi masih didiskusikan oleh panitia internasional.
Oke, ini foto-foto saja. Ini tim ya, tim ISO tahun 2007 pertama kali di Korea, angkatan pertama lah ini ya. Itu baik kita lanjut saja. Ada kakak-kakak Anda ini kemudian tim yang di Taiwan 2009. Kalau Anda lihat nama-nama atau sekolah-sekolah yang mengikuti atau yang terpilih ya, nama-nama yang terpilih untuk menjadi anggota tim ini dari hampir merata begitu ya di seluruh Indonesia itu sudah pernah ada wakilnya, terutama Indonesia Barat, Indonesia Tengah, yang Indonesia Timur namanya sudah masih terbatas tapi sudah pernah ada. Kemudian ini ISO 2010 di Indonesia ini ada 8, biasanya 4 peserta untuk secara aturan 4 peserta, tapi karena kita tuan rumah waktu itu kita bisa mengirimkan 2 tim ya untuk ISO yang ke-10, maaf, ISO 2010 yang ISO keempat di Indonesia. Oke, baik kita lanjut. Ini 2011 yang kelima di Itali, anggota tim bersama para pembina. Oke, lanjut saja. Ini di Argentina 2012 ya, yang keenam bersama para pembina juga. Kemudian ini di India, peserta dan para pembina. Ini ada 5 peserta karena ada 1 guest student yang juga kita kirimkan. Jadi kita bisa mengirimkan juga guest student. Oke, ini di Spanyol 2014 ISO ke-8. Ya, ini yang ke-9 2015 di Brasil, anggota tim bersama salah seorang pembina. Ya, ini di Jepang 2010. Maaf, ISO ke-10 tahun 2016. Ya. Di Prancis 2017 ini juga di foto ini juga ada beliau Bapak Asep ya, Asep Sukmayadi yang sekarang menjadi kepala dari BPTI ya. Beliau waktu itu juga menjadi salah satu official untuk tim Indonesia di acara ISO yang ke 2017 yang tahun 2017 di Prancis ya. Nah, ini 2018 di Thailand. 2019 itu di Korea, ini yang sebelum pandemi ya, sebelum di stop karena pandemi. Nah, kemudian yang tadi saya cerita 2020 ini diganti karena kondisi darurat harus ada, tetap kegiatan harus ada, kemudian diganti dengan International Science Symposium. Nah, ini tidak seperti ISO tetapi tetap ada semacam kompetisi kecil gitulah ya dalam bentuk presentasi. Nah, ini anggota tim IESS tahun 2020 ini memang cukup banyak karena peserta pembinaan itu yang ketiga ya, itu bisa semua kita ikutkan karena ini kan sifatnya tidak murni kompetisi sehingga semua kita ikutkan. Jadi memang ini kondisi khusus tahun 2020 itu. Baik. Nah, 2021 online juga ada 8 peserta karena online ya, kita mengirimkan 8 peserta. Kemudian yang terakhir kemarin 2022, ini mohon maaf ini agak kecil ya, ini timnya juga ada 8 peserta, ada 8 orang. Ini publikasi dari Pusat Prestasi Nasional menunjukkan prestasi-prestasi dari anggota tim. Yang tahun lalu kita mendapatkan 2 medali emas, satu dari individual ya, dari individual pertandingan individual, dan satu dari tim. Ya. Baik, saya kira itu sebagai pengantar ya dari saya.
supaya Anda semua sobat prestasi sebagai peserta OSN tingkat kabupaten kota ini punya gambaran nanti akan menuju kemana gitu ya, akan menuju kemana dan juga materinya itu sejauh apa. Nah, memang tadi sudah saya sampaikan kita menyesuaikan dengan level ya, tentu saja level kabupaten kota, level provinsi, nasional, itu berbeda tingkat kesulitan soalnya. Tetapi kalau polanya itu kurang lebihnya sama. Ya, jadi ada 4 hal tadi, 4 subtopik tadi yang sobat prestasi semuanya harus kuasai. Ya. Nah, memang mungkin di dalam pelajaran di sekolah itu belum seluruhnya bisa terwadahi gitu. Mungkin sebagian besar ada di mata pelajaran geografi misalnya. Kemudian ada yang masuk ke mata pelajaran fisika, ada yang ke kimia, ya. Ada yang juga mungkin sedikit materi yang menyangkut matematika misalnya. Tapi apa semuanya itu diaplikasikan untuk Earth Science. Jadi memang kuncinya ya Anda semua peserta harus banyak membaca, melihat sumber-sumber tidak hanya materi dari sekolah ya, karena kalau hanya dari sekolah jelas kurang begitu ya, karena kalau kita misalnya kita mengacu pada materi yang ada di mata pelajaran geografi itu umum ya, materinya umum, geografi umum, jadi mencakup semua aspek geografi dan itu mungkin lebih cocok untuk Olimpiade Geografi ya. Olimpiade Sains Nasional di bidang geografi. Tapi kalau bidang ilmu kebumian, ya materinya fokus ke kebumian. Tadi ya, 4 subtopik itu. Jadi geologi, geofisika, meteorologi, klimatologi, oceanografi, dan tentunya adalah astronomi atau planetary science. Tentunya astronomi juga bukan astronomi yang seperti di Olimpiade Astronomi ya, atau sampai ke astrofisika, tidak seperti itu, tapi astronomi yang sifatnya ke arah planetary science, hubungan antara bumi dengan benda-benda langit yang lain di sekitar. Ya, saya kira demikian itu pengantar dari saya mengenai Olimpiade Sains Nasional bidang ilmu kebumian. Jadi sejarahnya, kemudian nanti menuju kemana, terus kemudian apa secara umum yang harus dipelajari, kira-kira seperti itu. Saya kira cukup ya. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh Pak Iksan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan OSN tingkat kabupaten kota, yang tentunya nanti juga perlu ini ya, perlu pencermatan karena Anda semua juga akan melakukannya secara ini ya, secara online. Jadi ada beberapa hal yang harus dicermati, khususnya nanti ada kesempatan untuk mencoba atau kesempatan untuk tryout digunakan sebaik-baiknya supaya nanti pada saat pelaksanaannya tidak bingung ya, jadi sudah lancar. Oke, saya kira demikian dulu dari saya. Saya serahkan kepada Pak Iksan. Silakan Pak Iksan bisa menjelaskan hal-hal yang terkait masalah teknis untuk pelaksanaan. Silakan Pak Iksan. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak Endra. Baik, silakan Mas kita mulai untuk petunjuk teknis ya, sama menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh peserta. Oke, ini kita akan coba bahas, akan saya sampaikan tentang bantuan teknis untuk SNK 2023 bidang kebumian. Ini terutama tentang informasi tentang petunjuk pengerjaan tes dan nanti tesnya seperti sendiri. Baik, lanjut Mas. Oke, ini saya mengingatkan bahwa untuk tadi Pak Enda sudah menyampaikan bahwa tolong fokus bahwa orang biasa bisa jadi orang hebat jika fokus. Jika tidak fokus akan menjadi problem. Oke, ini saya sampaikan lini masa. Coba mengingatkan bahwa nanti ada OSNK, seperti kata Pak Enda tadi, ada OSNK, ada OSNP, ada OSN. Dan ini saya ambil dari diskusi kelompok terpumpun. Jadi yang sekarang kita akan lihat paling dekat adalah OSNK tanggal 4 sampai 6 April tahun 2023. Silakan Mas. Nah, kemudian untuk OSNK, ini saya ingin mengingatkan kembali ke teman-teman sobat prestasi, pendaftaran itu sampai tanggal 24 Maret.
Jadi tolong diperhatikan, diingatkan ke admin sekolah untuk segera, menyampaikan atau mengisi pendaftaran, karena nanti setelah itu akan masuk proses, tentang, pengirim data ke tim soal, tim tim aplikasi, dan nanti ada uji coba. Uji coba tanggal 29 sampai 30 Maret, dan OSNK sendiri di tanggal 4 sampai 6 April. Kemudian, tanggal 28 April mudah-mudahan, kalau semuanya lancar akan diumumkan hasil OSNK. Tapi hasil OSNK itu nanti diumumkan oleh, Dinas Pendidikan ya, jadi bukan oleh pembina, tapi oleh Dinas Pendidikan. Baik. Nah, ini mekanisme pendaftaran dan persiapan. Jadi sampai tanggal 24 Maret, tolong teman-teman semua, mendaftarkan diri, melalui, admin sekolah dan memastikan bahwa data yang, Sobat Prestasi masukkan sudah benar, karena itu akan memudahkan nanti dalam proses pengisian data selanjutnya untuk, ke aplikasi soal. Kemudian sini ada web komunikasi, walaupun ini memang bukan bagian dari Sobat Prestasi yang perlu, diketahui, tapi hanya menyampaikan kepada admin sekolah dan proktor bahwa apapun nanti problem, silakan, bisa berkomunikasi dengan tim, pusat, terutama tim data dan tim teknis di pusat, tentang mungkin problem yang dihadapi saat menginstal atau memastikan aplikasi, lomba, berjalan. Silakan Mas. Nah ini, mekanisme pendaftaran saya kembali ingatkan tadi, saya ingatkan berkali-kali karena jangan terulang seperti tahun lalu ada beberapa siswa dan sekolah yang gagal ikut karena melewati batas pendaftaran. Tanggal 24 Maret adalah batas pendaftarannya. Jadi saya himbau, saya ingatkan kepada peserta, ke Sobat Prestasi, dan juga mungkin bisa sampaikan ke admin sekolah, segera pastikan sudah, proses pendaftaran, bisa selesai dengan baik, dengan diakhiri dengan verifikasi 5 peserta tiap bidang, itu dilakukan oleh admin sekolah. Linknya itu sudah sudah kami berikan, nanti bisa dilihat. Lanjut Mas. Nah kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa, sebelum kita lomba, sebelum kita melaksanakan OSNK akan ada namanya tes uji coba. Tadi rentang tanggal 29 sampai 30, dan untuk serentak itu dipilih tanggal 30 Maret tahun 2023, tingkat 30 Maret ya, 30 Maret 2023, dan pukulnya dari jam 7 sampai jam 11. Jadi berbeda dengan tahun lalu yang kita buka 1 harian, bahkan kita buka sampai selama 2 hari, tahun ini kita coba hanya dibuka pada rentang waktu tertentu. Jadi, kepada Sobat Prestasi jangan terlewat jamnya, antara jam 7 sampai jam 11, hari itu, dan cuma di satu tanggal 30 Maret. Dan kesempatannya hanya 1 kali. Nah, kemudian karena kita proses uji coba, kita bikin lamanya seperti lamanya tes berlangsung, yaitu 120 menit. Dan juga demikian juga jumlah soalnya, dan seperti tadi sudah sampaikan oleh Pak Hendra, kita ada, dalam silabus ada materi geologi, ada meteorologi, ada oceanografi, dan sains keplanetan. Itu akan diujikan. Dan Sobat Prestasi bisa mencoba melihat bentuk soalnya, mencoba bagaimana menggunakan aplikasi dan seterusnya. Dan baik nanti tes uji coba ataupun tes sesungguhnya nanti kita boleh menggunakan kalkulator. Silakan Mas. Nah, kemudian untuk tes, ini saya ingatkan kepada Sobat Prestasi jangan terlewat, jangan sempat salah, sebab tahun lalu juga ada satu sekolah yang salah tanggalnya, mereka baru melapor setelah terlewat jamnya. Jadi, tolong ingat OSNK untuk bidang kebumian itu tanggal 6 April tahun 2023, jamnya dari jam 8 sampai jam 10 pagi hari itu, dan kesempatan mengakses cuma 1 kali. Durasi tes sekitar 2 jam, kemudian jumlah soal dan apa saja materi yang diujikan sama dengan pas uji coba. Nah, ini saya ingatkan nanti di dalam soal untuk tes sesungguhnya kita akan mencantumkan petunjuk apakah soal itu tingkat kesulitannya mudah, menengah, dan sulit. Nah, kenapa? Karena itu akan memberikan poin yang berbeda. Jadi kalau untuk soal mudah, jika benar akan dapat poin 1, untuk yang tingkat menengah dapat poin 3, sedangkan sulit dapat poin 5. Nah, dan untuk jika dikosongkan ataupun salah, kita tidak melakukan pemotongan nilai. Pengumuman daftar peserta yang lolos ke OSNP itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi Sobat Prestasi tinggal menunggu saja kapan Dinas Provinsi mengumumkannya. Tentu
Setelah tim juri kami akan melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan penilaian, setelah itu kami akan kirimkan data itu ke BPTI dan BPTI akan mendistribusikannya ke dinas-dinas provinsi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengenai sertifikat keikutsertaan. Itu juga sudah seperti disampaikan oleh pimpinan BPTI mungkin atau pas tadi diskusi terpumpun bahwa itu akan disiapkan oleh dinas provinsi. Jadi bukan oleh BPTI dan bukan oleh Puspesnas tapi oleh dinas provinsinya. Baik. Nah, ini seandainya nanti sobat prestasi sudah terdaftar, sudah resmi jadi peserta, ingat tadi cuma 5 orang ya, 5 orang tiap bidang dari sebuah sekolah yang akan didaftarkan oleh pihak sekolah. Nah, seandainya sobat prestasi terdaftar, maka sobat prestasi akan diberikan akun atau kartu login, nantinya ada kartu login. Nah, di kartu login itu terdiri dari ada username, informasi username dan password. Ini yang nanti akan sobat prestasi masukkan ke halaman awal atau kita bilang halaman login aplikasi. Jadi nanti waktu sobat prestasi datang ke sekolah untuk uji coba atau saat tes sesungguhnya itu sudah disiapkan aplikasi mungkin di Labcom, mungkin di ruang kelas yang ada komputernya. Itu nanti sobat prestasi akan memasukkan username yang sudah diberikan dan juga passwordnya. Setelah itu dimasukkan dengan benar, tolong diperhatikan ya bahwa cek dengan baik waktu mengetikkannya, perhatikan dengan baik huruf besar, huruf kecilnya, terutama password nantinya. Karakter apa yang dipakai, jangan terburu-buru, karena kalau terburu-buru kemungkinan salah atau tidak tepat bisa menyebabkan tidak bisa login dan mungkin karena tidak bisa login berkali-kali mungkin membuat sobat prestasi jadi tertekan atau merasa menjadi stres. Nah, itu yang membuat nanti mungkin setelah masuk pun jadi was-was. Jadi waktu memasukkan username dan password tolong perhatikan dengan seksama apa yang tertulis di kartu peserta Anda. Baik. Silakan. Nah, jika seandainya sudah masuk, maka akan muncul halaman berikutnya disebut dengan halaman konfirmasi data. Nah, untuk bagian ini sobat prestasi tolong cek dengan baik. Karena itu seperti yang saya tunjukkan, mohon saya akan coba saya pilih dulu sebentar. Oke, baik. Ini nanti ada bagian nama konfirmasi data. Nah, ini itu saat sobat prestasi sudah masukkan login yang benar, password yang benar, maka otomatis itu akan muncul NIK sobat prestasi, kemudian ada nama sobat prestasi, jenis kelaminnya, plus bidang apa. Jadi begitu waktu sobat prestasi setelah login melihat ini keliru, segera lapor. Jangan ditunda, segera lapor. Wah, misalnya contoh, NIK-nya beda, namanya beda, atau bidang yang muncul bukan kebumian, walaupun mungkin sobat prestasi bidang kebumian, segera lapor, biar diperbaiki. Nah, proses ini tolong dilakukan dengan baik saat uji coba. Karena uji coba adalah saat terakhir di mana kita bisa melakukan perubahan. Jadi tolong nanti saat uji coba perhatikan dengan baik. Kartu login Anda, waktu Anda masukkan ke halaman login dan muncul ke halaman konfirmasi seperti apa yang output yang keluar. Setelah itu sudah benar, maka ada 2 bagian yang harus diisi, yaitu nama, jadi nama sobat prestasi secara lengkap. Tadi itu ada nama peserta, itu bisa diberikan otomatis, bisa ada sejumlah angka dan nama sobat prestasi. Ini masukkan nama sesungguhnya, nama lengkap dari sobat prestasi, masukkan nama dan isikan juga tanggal lahir. Itu urutannya adalah tanggal, bulan, dan tahun. Jangan juga keliru, tolong benar-benar masukkan dengan baik. Setelah itu nanti saat baik tes uji coba ataupun tes sesungguhnya, pengawas ruangan akan mengumumkan sejumlah angka yang nanti sebagai token. Nah, token ini akan diumumkan 1 kali saja. Jadi 1 kali sudah diumumkan, sobat prestasi sudah bisa masuk, maka itu tidak perlu diganti, tidak perlu diubah-ubah, kecuali nanti ada kasus khusus. Setelah isian ini lengkap, maka sobat prestasi bisa tekan tombol submit, nanti akan lanjut ke halaman soal. Oke, sebelum kita lihat halaman soal, ini saya sampaikan tadi apa itu token, kunci untuk masuk ke soal. Token siap oleh sistem atau proktor, diumumkan oleh pengawas dan hanya diberikan 1 kali. Jadi itu
jika nanti sobat presiden punya masalah, mungkin ada kendala teknis, keluar dari komputer atau laptop, maka dimungkinkan sobat presiden untuk meminta kembali token yang baru kepada pengawas yang tentu yang diberikan oleh sistem atau proktor. Tapi tentu kalau bisa tidak boleh berulang kali. Karena sebenarnya kalau tidak ada masalah, token hanya cukup dimasukkan 1 kali. Baik, Mas, lanjut, Mas. Nah, ini mekanismenya. Contoh misalnya saat sedang bekerja tiba-tiba apapun penyebabnya laptop sobat presiden mengalami gangguan sehingga crash misalnya atau layarnya freeze, nggak bisa diakses atau nggak bisa bergerak, maka mungkin harus di-restart laptopnya. Maka itu salah satu contoh gangguan teknis. Akibatnya tadi sobat presiden mesti keluar dari sistem dan mesti masuk kembali. Nah, biasanya itu kita harus masukkan token yang baru. Nah, waktu ingin masukkan token yang baru, sobat prestasi harus minta kepada pengawas. Pengawas akan memintanya kepada proktor dan seterusnya, seperti yang saya tunjukkan di layar. Jadi, setelah punya token baru, dimasukkan ke aplikasi, maka baru bisa meneruskan pekerjaan. Jangan khawatir bahwa walaupun sedang dalam pekerjaan tiba-tiba mati lampu kah atau tiba-tiba terputus kah, maka jawaban terakhir atau lembar terakhir yang sudah dimasukkan, jawabannya itu akan tetap tersimpan. Jadi tidak usah khawatir bahwa mesti ngulang dari awal. Baik, lanjut, Mas. Nah, kemudian tadi saat masuk ke halaman konfirmasi tadi data itu akan muncul seperti ini juga, bahwa nanti ada itu tesnya apa, kemudian berapa lama waktunya dan muncul petunjuk khusus. Ini mungkin bisa diperhatikan saja, tinggal nanti tekan tombol mulai untuk masuk ke halaman soal. Nah, ini halaman soal. Ini contoh nanti yang akan dihadapi yang dilihat oleh sobat presiden saat mengakses soal. Jadi dalam halaman soal itu ada beberapa komponen, paling tidak ada 7 ya, ada 7 yang wajib diperhatikan. Ada 1 yaitu tentang nomor soal, informasi nomor soal, kemudian ada tombol bagian tentang sisa waktu, kemudian ada daftar soal, yang nanti kalau diklik sobat presiden bisa melihat semua soal atau nomor soal yang harus diselesaikan. Kemudian ada tombol soal sebelumnya, jika misalnya kita sudah di kadang soal keempat, kita ingin kembali ke soal nomor 3, kita bisa tekan tombol tersebut yang warna merah. Ada tombol soal setelahnya atau berikutnya, jika misalnya ingin maju ke soal yang lebih lanjut dari soal sedang dikerjakan, misalnya tadi sedang di posisi soal nomor 5, ingin mengerjakan soal nomor 6, bisa tekan tombol itu. Dan ada tombol yang warna kuning ragu-ragu. Tombol ini digunakan jika sobat prestasi sudah memberikan jawaban atau belum memberikan jawaban tapi belum yakin nih, apakah nanti saya akan berikannya kapan, tapi kalau masih merasa jawabannya masih kurang pas, masih belum yakin, tinggal tekan tombol ragu-ragu. Nanti ini sebagai pencegat jika nanti waktu sobat prestasi lupa atau tidak lagi ingat, saat ingin mengakhiri tes ini, kalau kita hidupkan tombol ragu-ragu, maka kita diingatkan bahwa ada soal yang kita belum memastikan jawabannya. Silakan, Mas. Baik. Nah, ini tadi kalau saya berikan contoh sebuah halaman soal, di situ ada nomor soal, tadi ada 3 tombol untuk ragu-ragu, menuju soal berikutnya atau soal sebelumnya, ada sisa waktu dan navigasi soal. Oke. Nah, berikutnya adalah ini seperti tadi kata Pak Hendra, baca dengan seksama. Apapun ada instruksi, apakah soal, baca dengan seksama. Bila mau memberikan jawaban, tekan tombol. Tekan tombol bisa di keyboard saudara, tekan tombol atau klik hurufnya bisa, atau bisa gunakan mouse. Kemudian, nah misalnya, karena ini untuk tahun ini, karena tahun lalu belum bisa diakomodasi. Tahun ini, kalau sobat proses sudah memberikan jawaban, kemudian jawabannya merasa, saya lebih aman nih mengosongkan saja, tidak usah menjawab. Maka jawaban yang sudah dipilih, tinggal tekan kembali 1 kali lagi, maka itu akan menghapus jawaban kita, akan mengosongkan jawaban kita. Jadi ingat untuk aplikasi tahun ini, jika ingin mengosongkan jawaban, cukup mengklik kembali tombol atau button yang tadi saudara hidupkan. Oke, lanjut. Nah, ini tadi saya sampaikan
Bisa gunakan mouse, bisa gunakan tombol yang ada di keyboard A, B, C, D, E, ataupun gunakan tanda panah. Lanjut, Mas. Nah, kemudian tadi saya sudah singgung soal tombol navigasi soal. Nah, jika ditekan tombol navigasi soal itu akan menampilkan list ini, daftar ini. Di sini tampak terlihat ada beberapa warna di nomor soal, ada yang warna hitam, ada kuning, biru, dan putih. Yang hitam artinya sobat prestasi sudah memberikan jawaban dan sudah yakin. Artinya memang sobat prestasi tidak menghidupkan tombol ragu-ragu. Itu warna hitam. Kalau warna kuning, mungkin sobat prestasi sudah memasukkan jawaban, sudah mengklik jawabannya. Tetapi masih menghidupkan tombol ragu-ragu yang nanti mungkin akan direview ulang, akan dicoba mungkin dipikirkan kembali. Betul nggak jawaban tersebut? Itu gunanya tombol ragu-ragu. Di warna kuning, tombol kuning berarti tombol ragu-ragu sedang dihidupkan. Sedangkan biru itu adalah posisi di mana halaman soal sedang dikerjakan, yang biru. Sedangkan putih berarti belum dijawab. Nah, kemudian juga mungkin sobat prestasi memperhatikan bahwa contoh nih, ada seorang sudah nomor 1 jawabannya B. Jadi jawaban yang diberikan itu tampak di lingkaran kecil ya, di atas nomor soal ada B, E, dan seterusnya, itu adalah menunjukkan jawaban yang sudah diberikan. Baik, lanjut Mas. Nah, tadi saya sudah singgung kalau misalnya ingin cepat, misalnya saya masih bingung nih dari soal 1 sampai 30, saya ingin mengerjakan soal 75 sampai 100, bisa. Langsung aja tekan tombol navigasi soal, muncul halaman atau daftar soal, pilih nomornya, kerjakan dari soal tersebut. Itu bisa dilakukan. Lanjut, Mas. Nah, bagaimana mengakhiri tes? Ini mungkin ada yang mungkin sudah semua dikerjakan nih. Nah, tapi mungkin merasa nanti soal yang nomor besar mungkin nggak mau dikerjakan, atau waktu sudah habis ini, sudah mendekati habis. Misal apapun penyebabnya, mungkin sobat prestasi punya masalah misalnya, baru masuk jam 9 atau jam 10, sedangkan waktu tes sudah hampir berakhir. Nah, daripada tidak mengumpulkan jawaban, maka cara mengakhiri tes adalah masuk ke daftar soal, kemudian pilih soal nomor 100, pilih soal paling akhir, maka setelah itu di situ baru muncul tombol selesai. Jadi tombol selesai itu hanya muncul di halaman soal nomor 100, tidak muncul di halaman yang lain. Nah, dan ini baru juga akan hidup jika sobat prestasi sudah mengakses aplikasi selama 30 menit. Jika kurang dari 30 menit, walaupun sobat prestasi mencoba melihat nomor 100, itu tidak muncul tombol selesai. Tapi kalau setelah 30 menit, maka di halaman soal terakhir itu akan muncul tombol selesai, dan tombol itu ditekan untuk mengakhiri tes. Oke. Nah, jika itu sobat prestasi tekan, maka akan muncul pop-up, namanya konfirmasi tes. Nah, ini contoh bagaimana pop-up yang muncul saat kita tekan tombol selesai, tetapi kan tadi sobat prestasi menghidupkan tombol ragu-ragu, maka akan muncul ini, bahwa mengatakan ada beberapa soal yang perlu direview ulang, karena dihidupkan tombol ragu-ragunya. Nah, kalau begitu maka tekan tombol ya, maka kita akan kembali ke halaman soal atau ke halaman navigasi soal dan melihat di mana nomor-nomor yang tadi masih dihidupkan masih berwarna kuning. Jadi tinggal nanti dimatikan tombol ragu-ragunya, baru kita bisa kembali mengakhiri tes. Lanjut, Mas. Nah, saat itu sudah dilakukan, artinya sudah semua soal sudah tidak ada yang hidup tombol ragu-ragunya, maka betul ditekan selesai, kemudian akan muncul 3 kali pop-up. Ingat, 3 kali pop-up. Pop-up pertama adalah memastikan bahwa saudara atau sobat saya sudah yakin nih akan mengakhiri tes. Kalau sudah yakin, hidupkan centangnya. Tidak ada centang, ada option box, hidupkan centangnya, kemudian tekan tombol selesai satu kali. Setelah itu akan muncul lagi pop-up kedua, memastikan yakin betul nggak akan mengakhiri tes. Kalau sudah yakin, hidupkan centang yang di pop-up yang kedua, tekan tombol selesai. Jika tidak, ya kembali lagi. Tidak, jika tekan tidak, akan kembali ke halaman soal. Nah, setelah pop-up yang kedua akan muncul pop-up ketiga, yaitu untuk mengakhiri tes sesungguhnya. Nah, itu ada 2 tombol, selesai tes atau kembali. Jadi tetap masih bisa kita ingin kembali selama waktu masih cukup, selama waktu masih ada. Nah, tapi juga sobat prestasi sudah merasa yakin, sudah merasa cukup memberikan jawaban, maka tinggal tekan tombol selesai, itu akan
akan membuat akan mengakhiri tes dan kita kembali ke halaman soal. Lanjut, Mas. Nah, seperti ini. Ke halaman konfirmasi soal. Jadi kita tekan sekali lagi, maka akan kita kembali ke halaman login di depan. Nah, pada posisi ini sobat proses sudah bisa yakin bahwa semua jawaban sobat proses sudah terkumpul ke sistem. Baik. Nah, ini jadi contohnya. Nanti kalau memang ingin melihat videonya, nanti bisa dilihat ada link YouTube-nya. Itu kebetulan adalah video petunjuk untuk pengerjaan tahun lalu, tapi tidak berbeda jauh dengan tahun ini. Jadi bisa dilihat bagaimana videonya, silakan diakses yang dilihat video itu di YouTube. Baik, terakhir, Mas. Oke, ini cuma ingatkan bahwa jangan pantang menyerah. Itu cuma ingin saya menyampaikan, jangan pantang menyerah walaupun kondisi yang lagi terpuruk, lagi susah, atau lagi memang banyak banyak orang lebih hebat. Jangan patah semangat, prinsipnya jangan patah semangat, kan, Mas. Terakhir adalah ini untuk kita yang berada di bumi, bahwa kita itu semua adalah masih ikut aktif memelihara bumi. Kita tidak ada yang merasa kita sebagai penumpang di bumi ini. Semua masih aktif dalam memelihara bumi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Hendra dan Bapak Ihsan atas pemaparan dan informasinya. Tentunya kita berharap bisa memperjelas dan menambah informasi bagi sobat prestasi semua. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita minta kepada Bapak Ihsan dan Bapak Hendra untuk menyampaikan semangat motivasi ini kepada sobat prestasi supaya sobat prestasi dapat lebih giat dalam belajar untuk menggapai cita-citanya, yaitu mendapatkan medali emas pada tahun ini, Pak. Mungkin bisa sedikit motivasi semangat belajarnya gitu, Pak. Ya, baik. Satu hal yang perlu diingat oleh ini ya, rekan-rekan peserta, adik-adik semua, bahwa untuk mencapai tingkat yang tinggi itu kita harus melalui anak tangga. Jadi tidak bisa kita mau mencapai tingkat yang tinggi kalau kita langsung meloncat. Kecuali kalau adik-adik semua itu Superman, ceritanya lain. Tetapi sebagai orang biasa, kita butuh suatu tangga, kita butuh menaiki anak tangga untuk mencapai tingkat yang tinggi. Artinya apa? Memang ada proses-proses yang harus dilakukan gitu, untuk menuju suatu kesuksesan. Termasuk dalam hal ini, sobat prestasi semua mencoba untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional, ya kan, mulai dari tingkat mungkin seleksi di sekolah dahulu, kemudian tingkat kabupaten kota dan seterusnya sampai nasional, kemudian nanti mungkin juga bisa terseleksi sampai tingkat internasional. Itu artinya semua melalui anak tangga, dan itu harus dilalui, tidak bisa meloncat. Mau tidak mau juga itu harus dilakukan, dan konsekuensinya apa ya, harus dilakukan dengan baik. Nah, ini membutuhkan hal yang tidak bisa kita lakukan secara instan. Semua harus dilalui dengan suatu proses, mungkin proses yang panjang, mungkin proses yang sedikit melelahkan, atau mungkin juga bisa jadi ada yang bosan, tapi harus diikuti. Nah, saya meminta sobat prestasi semua untuk tekun di dalam mengikuti proses. Artinya tekun itu apa ya? Tekun dalam semua hal ya. Tekun di dalam belajar, tekun di dalam mencari informasi lewat apapun. Sekarang mencari informasi mudah ya, melalui media sosial sangat mudah sekali, menambah wawasan, menambah pengetahuan, ya. Tekun di dalam menjaga diri, artinya menjaga kesehatan supaya tidak sakit, ya. Dan juga tentunya tekun dalam hal mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya semua mendapatkan kelancaran.
Nah, ini yang saya inginkan nanti adik-adik, sobat prestasi semua bisa melakukan itu step by step, anak tangga semua harus dilalui, semua harus dilakukan, tidak usah merasa bosan, tidak usah merasa lelah, biasa saja, tidak usah stres, ya. Semua dilakukan dengan baik, prosesnya dilalui, tidak usah ngebut-ngebut, kalau ngebut nanti malah jatuh, tetapi yang penting adalah tekun, semua dilakukan, pasti nanti hasilnya akan baik. Saya kira demikian ya, selamat belajar semuanya, semoga nanti semua lancar dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Hendra atas motivasi semangatnya untuk dalam bidang kebumian. Semoga teman-teman tadi mendengarkan bahwa harus dengan step by step dalam menggapai suatu mimpi. Usaha dan doa juga sangat diperlukan. Nah, mungkin dari Bapak Isan ada sedikit kata motivasi semangat untuk belajar nih buat teman-teman sobat prestasi dalam bidang kebumian. Ya, menambahkan dari yang tadi sudah sampaikan Pak Hendra adalah fokus, fokus saja, tekun, step by step dan fokus. Karena begitu kita tidak fokus, maka ada kemungkinan jadi kita serba nanggung, fokus pada suatu pekerjaan. Ini nanti terutama yang nanti kelas 11 menuju kelas 12. Pas nanti kelas naik kelas 12 akan banyak nih cabang-cabangnya. Saya mau kuliah, saya mau ini dan itu. Fokus pilih prioritas Anda dengan baik. Karena nanti kalau banyak bercabang, banyak pilihan, nanti tadi ya apa yang tadi dicita-citakan, apa yang tadi diimpikan tidak tercapai. Jadi fokuslah pada yang Anda sedang kejar, tentukan dengan baik prioritas Anda, maka mudah-mudahan tadi seperti kata Pak Hendra, jangan lupa berdoa, maka mudah-mudahan cita-cita Anda, harapan Anda bisa tercapai. Oke, gitu saja, Mas. Nah, saya setuju sekali dengan Bapak Isan bahwa kita harus fokus pada satu tujuan untuk menggapai cita-cita kita. Kita sudah sampai di acara bahwa semoga sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten, terkhusus bagi sobat prestasi dalam bidang kebumian, dapat membantu dan bermanfaat dalam kelancaran sobat prestasi dalam ajang bergengsi Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota tahun 2023, terkhusus dalam bidang kebumian ini. Terakhir, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hendra dan Bapak Isan selaku Dewan Juri OSN 2023 telah memaparkan informasinya kepada kita semua. Saya tutup dengan sebuah pantun ya Sobat Prestasi. Makan semanggi sambal terasi, jangan lihat orang rumpi, kembangkan semangat raih prestasi, juara itu lahir dari mimpi. Jujur itu juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa Sobat Prestasi. Dah.